namun akan bergerak masuk ke dalam sektor clean energy. Semua analis setuju bahwa renewable energy punya fundamental yang sangat kuat. Dan Indonesia luar biasa. Dengan kemampuannya menghasilkan energi di geothermal, saya lihat bahwa teman-teman migas ini akan menjadi salah satu player yang sangat-sangat relevan di sektor renewable, khususnya di geothermal. Juga kita lihat pembangkit listrik tenaga surya, tenaga bayu, maupun hydro akan menjadi satu alternatif clean energy. Belum kita bicara juga terhadap electric vehicle, battery storage, dan clean power. Ini akan berkembang. Kemana lagi sektor migas akan berkembang? Teknologi juga akan semakin dewasa. Dan dengan harga yang turun, ternyata minyak dan gas bumi juga punya nanti kegunaan untuk produk-produk lain yang lebih ramah lingkungan tentunya. Jadi kuncinya adalah inovasi. Dan kalau kita berinovasi dalam melakukan hal sehingga apa yang kita hasilkan itu lebih baik, lebih murah dan lebih cepat, itulah bagian daripada inovasi. Terakhir, saya ingin memotivasi kita semua, karena sudah hampir 20 menit, saya diberi waktu bahwa kita harus punya 3 orientasi untuk sukses sebagai pengusaha, baik di migas maupun non-migas. Pertama adalah berani mengambil risiko. Biasanya ayah saya kerja di sektor migas. Sektor migas itu sangat comfort zone, sangat zona nyaman dan aman, apalagi yang bekerja di multinational company. Gajinya gede, dikasih tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, dan lain sebagainya. Di usia 50 tahun, ayah saya sudah pada saat itu, pada satu titik yang sangat nyaman dan tidak mau mengambil risiko. Nah, ini yang perlu saya ingatkan teman-teman bahwa untuk kita mencapai sesuatu target dan prestasi, kita harus mampu untuk memberanikan diri mengambil risiko. Karena memulai usaha tanpa berani mengambil risiko, mustahil kita bisa mencapai kesuksesan. Kedua, orientasi yang pertama adalah berani mengambil risiko. Orientasi yang kedua adalah bersikap proaktif. Bersikap proaktif. Tidak ada kesuksesan di bidang manapun, menjadi pengusaha terutama di bidang non-migas, jika kita hanya menunggu peluang. Rezeki harus dijemput. Rezeki harus kita usahakan dan harus kita perjuangkan. Jadi bersikap proaktif itu adalah merupakan lawannya daripada sikap rebahan. Rebahan boleh, tapi kita harus bersikap proaktif. Paling nggak pakai jempol, kita berusaha untuk mencari terobosan-terobosan. Dan terakhir, orientasi yang terpenting adalah inovasi. Jadi teman-teman ada di sektor migas. Kita harus akui bahwa sektor migas sudah memiliki inovasi-inovasi yang cukup luar biasa. Tapi sekarang percepatannya sudah, khususnya di bidang energi ini sudah sangat-sangat cepat. Misalnya cost to produce solar power, yaitu energi yang berbasis surya, sudah sangat-sangat murah. Dan pada saat ini mungkin bisa bersaing dengan energi-energi yang berbasis fosil. Nah, teman-teman di sektor migas juga harus berinovasi. Kalau mau di luar sektor non-migas, paling tidak nyerempet-nyerempet, bisa ikutan di sektor alternatif energi. Sukses untuk kita semua, salam sehat penuh semangat, jangan lupa berolahraga. Karena di rumah saja bukan artinya kita tidak berolahraga, tapi justru harus keluar dari rumah berolahraga, mendapatkan sinar matahari, dan insya Allah kita bisa bangkit di saat sulit, menang melawan COVID. Yes, you can do it. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak Sandiaga Uno, sangat inspiratif sekali.
Dan kita langsung saja menghemat waktu karena beliau akan ada kegiatan lain. Mungkin ini masih hanya ada 15 menit untuk ada tanya jawab. Kami persilahkan kepada peserta, mungkin yang dari chat atau langsung kami persilahkan. Atau mungkin Bapak Kaban mau menanggapi atau Bapak Direktur, monggo kalau mau menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan, monggo. Tidak ada? Saja. Silakan. Oke. Baik. Baik, langsung saja sambil menunggu peserta mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Langsung aja mungkin Raisen ya. Ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat, bagus banget ini Pak. Monggo, silakan ditanggapi mungkin pertanyaannya. Ini Pak Imron Siagian ini pertanyaan buat Bang Sandi. Transformasi ke digital dan inovasi membutuhkan biaya yang tidak kecil. Strategi awal apa yang harus dilakukan terkait hal ini untuk menekan cost dari transformasi digital? Jadi transformasi digital memang harus kita membutuhkan sumber daya. Tapi yang selalu saya dorong kepada usaha-usaha kecil, usaha-usaha menengah tentunya, dan ini sekaligus juga menjawab Pak Yosef Arieka untuk usaha mikro, bagaimana dengan teknik pemasaran agar bisa sukses. Ini saya ada satu slide juga yang mudah-mudahan bisa membantu teman-teman di sini, yaitu slide yang berkaitan dengan cara transformasi mudah. Nah, ini saya sebutkan sebagai capcus, cara cepat buka usaha. Nah, ini yang capcus ini saya sudah berikan berkali-kali bahwa ternyata transformasi digital itu tidak terlalu rumit jika kita memiliki satu kemauan. Jadi saya sebutkan cara cepat 1 jam belajar buka usaha ini. Harusnya Allah. Nah, ini kita bisa lihat bahwa yang pertama kita lakukan adalah searching apa kebutuhan masyarakat. Nah, ini adalah bagian daripada transformasi digital. Karena kita yakin bahwa di balik satu kesulitan, Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala akan membukakan kemudahan-kemudahan yang lain. Dan yang terpenting juga adalah di balik satu pintu yang tertutup akan banyak pintu-pintu lain yang terbuka. Nah, saya selalu bilang bahwa searching dulu, ini nggak butuh biaya yang banyak. Cukup 20 menit. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa di bulan Maret, ini udah agak mungkin sekitar 3 bulan yang lalu, atau 3-4 bulan yang lalu, bahwa yang dibutuhkan masyarakat waktu itu adalah, kita lihat di sini, alat-alat kesehatan, alat-alat dapur, obat-obatan, makanan, baik yang frozen food maupun sembako, juga buah-buahan, makanan yang sehat, olahraga di rumah, susu, juga alat-alat yang berkaitan dengan hand sanitizer maupun alat-alat untuk membersihkan, alat-alat kebersihan. Nah, setelah itu, setelah kita tahu apa kebutuhan masyarakatnya, kita 10 menit berikutnya buka nomor rekening di payment online. Nah, payment online ini banyak sekali. Bisa kita GoPay, bisa kita ShopeePay, atau payment online yang lain, OVO misalnya. Ini cukup 10 menit. Nggak keluar duit juga. Habis itu bikin brand untuk pengenal usaha Anda, 5 menit. Misalnya kalau kita lihat dari brand-brand yang terkenal, saya pernah bikin brand OKOC, ini sekarang tingkat pengenalannya 35%. Mungkin kalau Pak Prof. Perry gitu bikin brand, mungkin brandnya Very Good. Kan very good ya, Very Good. Itu pasti langsung Prof. Perry brandnya terkenal gitu loh, karena namanya Very Good gitu. Jadi
brand-brand yang bisa viral, otentik karena sesuai dengan nama sendiri dan relevan. Ya, cari brand paling 5 menit gitu loh. Kita research atau kita libatkan teman-teman yang ngerti untuk membuat brand. Setelah itu 5 menit berikutnya buka toko online, mau Tokopedia yang paling besar, Bukalapak, Shopee, Blibli, dan itu hanya 5 menit saja kita buka toko online. Tiba-tiba boom, kita punya toko online. Setelah itu jadilah reseller dan dropshipper. Cari aja produk-produknya, siapa yang produksi, kita jadi reseller. Atau jadi dropshipper awalnya. Gratis juga, nggak keluar duit, nggak butuh investasi. Butuh tambahan 5 menit. Terakhir, 15 menit terakhir, karena kita hanya punya 1 jam, promosi deh online. Ini ada 500 orang lebih di sini. Dapatkan nomor WA-nya, kita promosi, pasti nyangkut. Barang 5-10 beli dari kita, kalau marginnya 20-30%, alhamdulillah. Kita udah punya toko online yang dengan investasi waktu dan kemauan sudah mendatangkan revenue yang instan melalui payment online. Atau kita mau usaha lebih keras lagi, Instagram, Facebook, YouTube, create content, cari influencer, Kang Didin misalnya. Saya kalau dikirimin barang-barang sebagai bantuan untuk UMKM, saya bantuin untuk mempromosikan. Ini cuma 15 menit. Nah, kuncinya ATM, amati, tiru, modifikasi, sehingga kita punya produk kita sendiri. Jadi itu mungkin yang saya bisa share untuk melakukan transformasi digital, tidak terlalu repot-repot, karena ini yang menurut saya sangat prihatin. Saya mau tanya kepada para partisipan yang ada di sini. 510 yang tergabung di Zoom Room. Kan pasar e-commerce Indonesia sekarang terbesar di Asia Tenggara, 21 miliar dolar. Tapi saya mau tanya nih sama teman-teman yang ada di Zoom Room ini. Produk-produk yang ada di pasar e-commerce kita kebanyakan dari negara mana? Saya mau tanya. Coba tolong ditulis di kolom chat. China, Pak Hermawan bilang. Pak Vero, China, China, Tiongkok, Thailand, China, Cino, Korea, China. Ada yang bilang Indonesia nih, siapa nih? Ahmad Servin, aduh, terima kasih optimismenya. China dan Korea, China, Amerika, Jepang. Nah, banyaknya memang dari China, dari Tiongkok, betul sekali. Oleh karena itu, kita seperti Pak Muhammad Zunnun, cintailah produk-produk Indonesia dengan bangga buatan Indonesia. Nah, kita di industri migas dulu punya drive itu. Dan saya yakin SDM kita kuat. Dan nggak kalah talenta-talenta kita di bidang migas. Dulu semua, waktu saya di Rumbai di Riau, semua teknisi dari luar negeri. Sekarang orang-orang kita nggak kalah. Nah sama, produk-produk juga harus begitu. Kita harus berani untuk ngambil kesempatan ini untuk menciptakan produk-produk kita sendiri. Nah kan di sini topik webinarnya potensi wirausaha non-migas dalam tatanan pola hidup baru. Nah pola hidup baru adalah bangga buatan Indonesia. Ya saya merasa bahwa lakukanlah hal yang simpel-simpel aja. Setiap hari Kamis, ngaca, lihat di kaca, sudahkah kita memakai produk lokal? Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kacamata, baju, yang kita pakai sampai celana dalam, sepatu, jam. Nah ini yang tatanan pola hidup baru kita. Ekonomi kita akan lebih kuat. Karena kita secara sadar mulai menyatakan bahwa I love Indonesian products. Oleh karena itu pasarnya nanti akan bergerak. Itulah tatanan pola hidup baru. Kuliner sama juga. Kulineran kita gimana kalau kita belinya dari toko sebelah. Kita beli dari UMKM. Nggak kalah kok, produknya enak juga. Baju nggak kalah juga, enak juga. Maupun layanan-layanan dan produk-produk lain. Jadi
buat saya perubahan itu, tatanan pola hidup baru itu dimulai dari kita sendiri. Dan saya yakin kalau teman-teman, terima kasih Pak Kamaluddin Hashim, aku cinta produk Indonesia. Nah, saya yakin kalau misalnya kita semua memiliki semangat yang sama, bangga buatan Indonesia, tatanan hidup baru, bergeser, terus terbukalah peluang untuk para pengusaha-pengusaha, wirausaha-wirausaha, non-migas yang bisa menawarkan produk dan jasa unggulan kita. Baik, terima kasih Pak Sandiaga. Cukup inspiratif dan motivasinya luar biasa menurut saya. Oke, karena Pak Sandiaga mungkin dalam beberapa waktu lagi akan ada kegiatan lain, saya kira cukup. Dan satu lagi mungkin saya selaku moderator ada yang ingin saya, mumpung ada peluang ini bisa ngomong langsung dengan Bapak Sandiaga. Saya mohon izin untuk bila mana berkenan untuk kami dari Pemaka Migas melakukan audiensi kerjasama terkait pengembangan kewirausahaan. Terutama bagi teman-teman mahasiswa, Bapak Sandiaga, bila berkenan waktunya kita akan tindak lanjuti untuk bisa bekerja sama. 100% siap kalau Pak Kaban sudah perintah. Siap kalau gitu. Saya punya beberapa inisiatif untuk teman-teman di mahasiswa, ada OKOC, itu yang memberikan pelatihan pendampingan sampai akses permodalan. Juga ada rumah siap kerja yang kita arahkan untuk melatih reskilling dan upskilling untuk para mahasiswa agar mereka bisa mendapatkan wawasan baru bagaimana kalau susah nyari lapangan kerja, kenapa nggak kita buka lapangan kerja sendiri. Jadi itulah satu semangat kita yang kita ingin hadirkan dalam keadaan sekarang nih. Karena kalau kita lihat kan sekarang susah cari lapangan pekerjaan. Betul ya? Susah cari lapangan kerja. Terus harga-harga bahan pokok ini atau biaya hidup ini tinggi gitu loh. Yang sebetulnya ironis dengan sumber daya alam kita yang melimpah, baik energi fosil maupun baru dan terbarukan, masyarakat kita justru terbebani. Selain daripada biaya kuota yang boros, mereka juga banyak mengeluh biaya listriknya mahal. Nah, oleh karena itu kita harus mampu untuk menciptakan solusi-solusi. Dan saya yakin teman-teman mahasiswa di sektor migas ini are the best brain. Talenta-talenta terbaik yang dimiliki oleh bangsa kita ini ada di industri migas. Dan saya yakin jika talenta-talenta di industri migas ini mampu untuk ikut menjadi lokomotif penggerak ekonomi bangsa, ini akan luar biasa sekali dampaknya. Baik, terima kasih Bapak Sandiaga. Oke, Prof. Ferry dan Pak Prahoro, beliau sudah sanggup untuk ada menjalin kerjasama. Mohon untuk segera ada tindak lanjut, mungkin bisa. Jadi istilahnya kalau gorengan masih hangat itu enak Pak. Kalau sudah lama keras Pak, nggak enak nantinya. Oke, baik. Bulannya sudah lambung nih Pak Sandi. Ya. Biar bondingnya ya. Siap. Oke, baik Bapak. Pak Ferry mungkin atau Pak Prahoro mau menyampaikan sesuatu karena beliau Bapak Sandiaga setelah ini akan mungkin live dari kegiatan webinar ini. Monggo ada yang mau disampaikan Pak Prahoro atau Prof. Ferry dulu atau monggo silakan. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bang Sandi. Mudah-mudahan permulaan hari ini akan kita lanjutkan. Pemaka Migas bersama Bang Sandi. Yes. Semangat. Siap. Very, very good. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Ferry. Pak Prahoro mungkin ada yang mau disampaikan? Monggo. Nih teman-teman sekalian, ini sudah terlihat tadi dan juga sudah terdengar juga bedanya orang yang memang sudah menjalankan dengan orang yang katanya sudah menjalankan. Jadi Pak Sandi, respect to you Pak. Jadi terima kasih atas share-nya. Ini sesuatu yang sangat berharga buat kita semuanya. Kipa Pak, selalu semangat. Matur nuwun sangat nggih. Baik, terima kasih Pak Sandiaga untuk sesi ini. Mohon maaf untuk ada foto bersama terlebih dahulu. Mohon untuk MC dan teman-teman tim teknis untuk melakukan foto bersama dengan Bapak Sandiaga Uno sebelum kita lanjut pada narasumber kedua. Kami persilakan, silakan.
Baik, mohon izin untuk para panelis dan para narasumber. Siang hari ini saya mohon izin sebagai host untuk mengambil gambar. Jadi bisa diaktifkan kameranya semuanya. Baik, terima kasih atas senyum yang menawannya. Saya kembalikan lagi kepada Pak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk semuanya, Pak, terutama Bapak Sandiaga Uno atas ruang waktunya. Sesuai dengan pernyataan Bapak Sandiaga, siap menerima kita. Semoga saya juga bisa ikut datang ya, Pak. Terima kasih Pak Agus. Pamit diri dulu. Assalamualaikum. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, Ibu, dan hadirin peserta webinar pada siang hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan narasumber kedua yang juga keren dan luar biasa. Kemarin belum dapat nama lengkap. Ini barusan aja dikirim KTP masalahnya ini. Jadi ternyata beliau masih muda sekali. Nama lengkap Bapak Muhammad Agus Burhanuddin atau dipanggil Kang Didin. Tempat tanggal lahir Mojokerto, tanggal 10 Agustus 1979. Selamat ulang tahun walaupun sudah kelewat. Kemudian pengalaman beliau selama ini adalah tahun 2000 sampai 2002. Beliau bekerja di Standard Chartered Bank. Kemudian 2000-2008 Business Manager BI. 2008-2009 beliau merupakan Senior Manager Bank Mega Syariah. 2010 sampai dengan sekarang beliau adalah CEO dan founder PT Duta Asia Nusantara. 2013 hingga sekarang beliau CEO dan founder Fresh Group. 2019 sampai dengan sekarang beliau CEO dan founder Bangga Group. Luar biasa. Baik, selanjutnya menghemat waktu kurang lebih 30 menit. Terima kasih. Monggo Kang Didin. Ya, saya dilahirkan di sebuah desa di Mojokerto. Nah, kebetulan orang tua saya memang ya kebetulan buruh tani begitu ya kalau di kampung saya. Tapi namun orang tua saya ini punya pola pikir yang maju buat saya. Namun buat saya orang tua saya ini profesor. Kenapa saya bilang profesor? Karena bisa mendidik anak-anaknya yang terutama saya ini 5 bersaudara dan kebetulan sudah mengenyam pendidikan tinggi bahkan sampai master. Dari 3 dari 5 bersaudara itu termasuk saya. Nah, alhamdulillah dengan beberapa pendidikan yang sudah saya jalani waktu itu dengan semangat tinggi, saya diterima di beberapa bank meskipun saya waktu itu dari lulusan perkapalan ITS. Saya diterima di bank Standard Chartered 1 tahun waktu itu, terus sempat karena prestasi bagus akhirnya di BI, meskipun waktu di BI itu posisinya posisi yang staff sampai menjadi posisi tinggi business manager, salah satu pimpinan cabang di BI Sidoarjo waktu itu 2008. Akhirnya saya mengundurkan diri untuk berkarir di perusahaan lain Mega Syariah dengan posisi terakhir senior manager. Setelah itu saya karena namanya karyawan setinggi apapun yang kita dapat terbatas. Akhirnya saya mengundurkan diri dari karyawan, akhirnya mulai usaha. Dalam usaha itu sudah dikasih tahu oleh Bang Sandi tadi bahwa harus ada keberanian. Keberanian di sini adalah keberanian melangkah, berani mengambil risiko. Bisa kita lihat slide di sini. Saya waktu itu kebetulan jualan STMJ di depan rumah. Contoh aja kalau STMJ itu kan berbahan dasar dari susu. Susu kalau misalkan kita beli 1 liter itu kalau kita jual biasanya 9.000 misalnya. Tapi kalau susu ini sudah kita jadikan STMJ hanya 1 gelas itu harganya 12.000. Padahal 1 liter
itu sama dengan 3 gelas. Artinya apa? Dari 9.000 ke 12.000 itu sudah berubah. Ibaratnya kita asumsinya, nah itu yang dinamakan naik kelas. Sedangkan kalau di sebelah kanan itu fresh milk, ini kita redesign lagi. Jadi dengan dari susu yang tadi 1 liter dijual dengan 12.000, 9.000. Kalau yang tengah ini 12.000 itu sepertiganya 1 liter. Yang 20.000 itu 1/10-nya 1 liter. Itu kita bisa jual 20.000. Artinya apa? Dengan modal yang 9.000, dengan kemasan atau strategi kemasan menarik, branding yang bagus, kita bisa jual 20.000. Jadi 10 kali lipat dari yang sebelumnya 9.000 ini. Itu yang dimaksud naik kelas. Begitu juga dengan kopi yang di bawah ini 2.000. Kalau yang dengan kopi biasa tengah itu 5.000. Nah saat ini saya jual di ke kopi itu bisa 15.000 sampai 25.000 per cup itu. Itu artinya apa? Dari yang kopi yang biasa aja, terus kita desain, kita branding sedemikian rupa dengan kopi yang biasa, jadi luar biasa harganya. Next. Ini awal usaha saya. Kadang orang bilang kalau misalkan usaha itu kan selalu bilang butuh modal. Buat saya, usaha itu hanya modal keberanian. Seperti yang nampak di slide ini. Di slide ini saya jualan STMJ memulai dari depan rumah saya. Jadi di sini nampak meja. Nah, ini meja makan yang sudah kita miliki selama ini. Meja makan yang ada di dalam rumah. Terus ini ada kursi yang ada selama ini. Yang kita modalin hanya apa? Ya ini banner ini aja. Terus lampu ini juga begitu. Lampu ini kita ngambil lampu dapur karena kalau malam biasanya nggak kita pakai. Istri saya bilangin kalau jam 4 sore, karena ini bukanya kan jam 4 sore sampai jam 12 malam waktu itu. Jadi istri saya bilangin kompornya nanti kalau jam 4 jangan dipakai masak. Karena apa? Jam 4 sore saya pakai jualan di sini. Artinya apa? Kita nggak perlu modal kompor lagi karena kompor panci sudah ada di dalam rumah kita. Artinya apa? Kita dalam memulai bisnis itu mulailah dari yang ada dulu. Nggak usah berpikir modal, nggak usah berpikir kendala-kendala lain. Yang ada itu dulu kita maksimalin. Seperti yang saya lakukan di depan rumah saya ini. Next. Next. Nah, dengan berjalannya waktu, STMJ yang di depan rumah saya tadi itu, karena waktu itu kan jualan STMJ, masih ada STMJ, susu murni, wedang jahe, jadi menu-menunya itu terbatas. Dengan berjalannya waktu, akhirnya menu-menu yang ada itu kita kreasikan. Ada strawberry meal, ada avocado meal, ada durian meal. Akhirnya menu-menu yang sebelumnya itu cuma 5, sampai hari ini menunya itu sampai 120 menu totalnya. Dari yang rumah biasa, sekarang kita branding jadi warnanya biru. Yang sebelumnya kalau jualan STMJ waktu itu belum ada duit, jadi belum ada terasnya. Nah, kalau hari ini kita sudah didesain sedemikian rumahnya ini, yang beli pun juga ramai sekali kelihatan di parkir ini. Sepeda motornya banyak. Kalau posisi malam ya seperti ini. Jadi ini terasnya. Ini kalau dulu masih taman, karena sudah didesain, akhirnya kita jadikan ini tempat lesehan yang di dalam ini bisa untuk kursi-kursi begitu. Mulai 2014 jualan STMJ yang sederhana itu, terus akhirnya 2015 jadi model kafe seperti ini. Akhirnya karena sangat ramai, next, menjadikan fresh meal ini banyak digandrungi para penyuka susu murni. Baik itu orang-orang yang biasanya misalkan pendidikan SMA, SMP misalkan, atau mahasiswa, atau para keluarga yang suka dengan atau peduli dengan kesehatan. Akhirnya usaha yang mulai 2014 itu 2000 setahun kemudian, terus yang ini kita 2016
sudah punya beberapa kendaraan operasional yang namanya Fresh Wheel ini. Ini kita sudah branding, baik mobil untuk apa namanya? Karena kita punya cabang di Mojokerto dan Surabaya selain Sidoarjo, jadi mobil seperti Grand Max itu untuk ekspedisi barang-barang kebutuhan operasional kafe gitu. Kalau ini untuk marketing, Brio ini untuk saya sendiri, dan sepeda-sepeda motor Fresh Wheel ini untuk marketing, untuk karyawan. Karyawan kita memang kita kasih fasilitas kendaraan, baik kalau ketika di rumah atau bahkan beberapa mahasiswa yang ikut kerja di kami, itu kita fasilitasi sepeda motor yang tulisannya branding Fresh Wheel. Kenapa? Karena setiap kali dia perjalanan, setiap orang mesti melihat brand kita. Selain itu kan tujuannya untuk menjadikan kita lebih terkenal. Gitu. Next. Lanjut. Nah, setelah beberapa kali ikut kompetisi, alhamdulillah kafe ini mulai 2016 waktu itu kami sudah mendapatkan penghargaan bergengsi dari Jawa Post Culinary Award, jadi The Best Cafe nomor 1 se-Jawa Timur ya, untuk kategori kafe non bintang Fresh Wheel. Jadi 4 tahun berturut-turut kita dapat penghargaan. Terlihat dari sertifikat yang sudah ada di slide itu. Ada 2016, 2017, 2018, 2019. Jadi apapun yang ada, apapun yang kita punya, sebenarnya itu bagian dari modal untuk kita memulai bisnis. Jadi modal itu tidak hanya modal uang. Kalau kita nggak ada uang pun, kita bisa jalan, asal kita ada kemauan. Next. Nah, saat ini, alhamdulillah, selain kita ngembangin kafe yang tadinya itu ada Fresh Wheel yang sudah 6 tahun terakhir sudah melanglang buana, sudah mendapatkan penghargaan di mana-mana. Akhirnya Fresh Wheel ini berkembang. Kita punya bisnis kuliner namanya yang sebelumnya ini STMJ, terus ada lagi sekarang Fresh Choco, ada lagi Cocio, ini di bawah, semua di bawah naungan PT Fresh Media Nusantara. Nah, Fresh Media Nusantara ini kita bagi 3 unit bisnis. Jadi ada selain kuliner, ada media dan entertainment, ada Fresh Media yang biasanya kalau kita adain acara-acara event gitu, Fresh Media, itu terus ada Fresh Band. Fresh Band ini muncul dari semua karyawan Fresh Wheel yang biasanya hanya bisa masak nasi goreng misalkan, karena kita ajarkan semua orang itu bisa multi talenta. Akhirnya kita belikan gitar, mereka belajar gitar, akhirnya sekarang bisa gitar. Kalau yang sebelumnya hanya bisa bikin minuman, kita ajarkan keyboard, sekarang akhirnya bisa main keyboard. Akhirnya semua kepentingan bisnis kita, Fresh Band, ini krunya juga dari Fresh Group, dari Fresh Wheel ini. Jadi dari kita untuk kita juga, makanya muncul ada Fresh Band. Semua krunya juga dari Fresh Wheel, ada yang dari Fresh SMJ, ada yang dari Fresh Choco, begitu. Mungkin nanti bisa dilihat di IG-nya Fresh Band juga pernah manggung dengan salah satu artis terkenal dari Jakarta gitu, di IG-nya Fresh Band. Terus yang ketiga, unit bisnis PT Fresh Media ini ada konsultan. Fresh Konsultan ini bergerak di bidang SDM. Jadi kalau misalkan rekrutmen sebuah karyawan gitu ke salah satu perusahaan itu melalui Fresh Konsultan. Terus ada PT Duta ASEAN Nusantara yang saat ini jauh berkembang pesat. Ada 2 brand utama, Duta Asia Advertising, terus yang kedua ada Dego Kreatif. Nah, itu perusahaan konsultan bisnis dan konsultan UKM begitu di Dego ini. Terus kalau yang Duta Asia Advertising itu saat ini sudah megang brand nasional sama brand dari Korea untuk megang iklannya secara nasional. Ini Duta Asia. Terus ada PT Bangga Media Nusantara, ini media online yang salah satu grup kita juga di bawahnya ada banggaindonesia.com, ada banggasidoarjo.com, ada Bangga Jatim. Nah, terus ada lagi yang terakhir PT Solusi Kuliner Nusantara yang
kafe yang baru lahir kemarin November 2019, namanya Ke Kopi. Nah, itu semua perjalanan usaha saya mulai 2010 sampai pada 2014 itu STMJ, terus jadi kuliner, sampai hari ini jadi Ke Kopi ada 4 perusahaan dengan beberapa unit bisnis yang berbeda. Begitu. Next. Nah, saat ini kita tahu memang COVID ini cukup ya menghentakkan Indonesia, bahkan dunia. Bahkan kemarin saya sebagai pengusaha, sebagai praktisi bisnis, beberapa usaha saya juga sempat ya ada yang naik turun, ada yang drop. Ya. Tapi gimana caranya? Kondisi saat ini kita ini harus tetap jalan bisnis kita. Ini ada 4 yang paling ini, karena ini untuk new normal di Indonesia itu kan ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Stay at home lifestyle. Jadi saat ini di rumah aja. Di rumah aja. Tapi kita ini kan butuh makan, butuh hidup. Gitu. Bagaimana caranya? Ya bisa melalui online kan begitu. Bisa melalui digital, sosmed dan segala macamnya. Terus empati society, nah, solidaritas sosial. Banyak nyawa akibat COVID ini melahirkan masyarakat yang penuh empati, ya. Welas asih, ya. Solidaritasnya semakin tinggi begitu. Terus yang ketiga ada go virtual, media digital. Kan. Karena adanya larangan kontak fisik atau menghindari atau mengurangi kontak fisik. Nah, sekarang ini kalau misalkan semuanya melalui media online. Kalau kemarin saya misalkan di Fresh Meal atau di Ke Kopi, selama ini kalau misalkan orang-orang pada nongkrong di kafe. Kalau saat ini berubah, kita bisa melalui media sosial, WA. Nah, saat ini penjualan yang melalui online naik sampai 60%. Gitu. Yang keempat, back to bottom piramid, dasar piramida. Jadi manusia ini bergeser kebutuhannya. Jadi kembali lagi ke kesehatan, makanan, keamanan, dan jiwa raga. Jadi ya kebetulan saya ini bisnisnya di bisnis kuliner, jadi katanya orang Jawa, sampai kapanpun orang itu butuh makan. Makanya ya alhamdulillah bisnis kami yang terutama bisnis kuliner ini sampai hari ini masih bisa jalan. Next. Apa yang perlu disiapkan masyarakat ketika new normal? Yang pertama, skill baru. Biasanya kalau misalkan gini, kita ini kalau anggap aja kemampuan kita ini selama ini ya kalau misalkan sebagai karyawan. Kalau hanya ngandalin karyawan aja, nggak cukup. Karena hari ini mungkin ada yang di PHK dan segala macam. Misalkan, ya kita ini harus punya skill baru misalkan kita ini bisa bikin kue di rumah misalkan, kita bisa bikin nasi goreng misalkan, kita bisa jualan online. Karena apa? Itu kan bisa sebagai bisnis sampingan, atau kalau istilah saya bukan bisnis sampingan ya, bisnis tambahan gitu. Karena kalau misalkan yang selama ini katakanlah penghasilan kita 100 juta, hari ini bisa 200 juta atau bisa dekat 300 juta begitu. Yang ketiga mungkin pengetahuan yang lebih. Pengetahuan yang lebih artinya gini, kalau misalkan hari ini misalkan anggap aja kita ini bisa bikin nasi goreng spesial misalkan. Nah, kita kembangin yang sebelumnya ini hanya nasi goreng spesial, kita kembangin nasi goreng sosis misalkan. Kita kembangin ke nasi goreng Jawa misalkan. Nah, itu pengetahuan yang lebih gitu. Kita harus create selalu kita ini pengetahuan baru, pengetahuan yang lebih gitu. Next. Lanjut, apa saja sih seorang individu sehingga dia ini mencari peluang usaha? Karena kondisi saat ini mungkin selama ini kalau orang biasanya aktivitas di luar, di pekerjaan, di kampus, di sekolah misalkan, atau di organisasi. Hari ini tiba-tiba kita di rumah, semuanya dikerjakan dari rumah. Akhirnya kan orang bosan karena tiap hari monoton begitu. Ya karena bosan itu akhirnya yang kedua
ingin penghasilan lebih. Biasanya kalau misalkan yang seorang pekerja gajinya katakanlah 10 juta, karena kondisi saat ini gajinya sudah kepotong separuh. Karena kebutuhannya nggak bisa ditekan, akhirnya ya pengeluarannya nggak bisa ditekan, akhirnya pemasukan ini kan harus ditambah lagi. Akhirnya harus gimana caranya agar berpenghasilan lebih.